Bab 042. Sekitar 1 minggu yang lalu Karissa keluar dari rumah sakit, dan dia tetap tinggal di Mansion Faro. Martha sudah meminta Karissa untuk pergi dari Mansion Faro, tapi Faro melarangnya. Karissa tidak lagi menempati kamar utama, dia tinggal di kamar tamu. Setidaknya masih sangat layak untuk ditempati, tidak seperti kamar Wina dahulu. Baiklah, saya sudah memegang hasil tes DNA kalian, amplopnya masih disegel. Saya sendiri pun belum tahu bagaimana hasilnya, semoga hasilnya sesuai seperti apa yang kita harapkan. Dokter Amel membuka amplop putih persegi panjang itu, dia segera mengeluarkan selembar kertas dari dalamnya. Semuanya sudah siap, mari kita lihat. Menatap satu persatu orang yang duduk di depannya, Dokter Amel menarik napas dalam, dia membuka selembar kertas itu dan membaca hasil tes DNA Wina. Hasilnya adalah, Dokter Amel menghentikan kalimatnya membuat semua yang hadir saling beradu tatap, sepersekian menit senyum tipis tersungging di wajahnya. Hasilnya adalah positif, selamat Bu Bos, anak yang ada di dalam perut Nyonya Wina adalah cucu kandungmu. Dan dari hasil pemeriksaan non-invasif prenatal tes diketahui jenis kelamin cucu Bu Bos adalah laki-laki, ucap Dokter Amel. Tunggu, siapa yang meminta tes itu dilakukan? Bukankah seharuannya hanya tes DNA? Tanya Martha heran. Tuan muda yang memintanya, jawab Dokter Amel diikuti senyum lebar. Mendengar hasil tes DNA yang disampaikan oleh Dokter Amel, Kontan Wina bangun dari sofa dan melakukan sujud syukur. Terima kasih ya Allah, nak, kau adalah bukti jika kesucian ibumu tidak pernah ternoda. Terjaga dan tidak pernah tersentuh tangan laki-laki lain selain ayahmu. Mulai dari hari ini kita berdua bisa hidup dengan tenang, sayang. Rabi habli minas solihin, semoga kau menjadi anak yang soleh, nak. Yang bisa menghargai, menghormati, dan melindungi istrimu kelak. Bulir mening mengalir di wajah Wina yang berakhir di lantai keramik. Martha bangun dan berjalan mendekati Wina, dia berjongkok dan menepuk lembut bahu Wina seraya menenangkan. Keyakinan Mamah tidak mungkin salah, nak. Begitupun dengan pilihan almarhum papahnya Faro yang memilihmu menjadi menantu keluarga wirawan. Membelai kepala Wina. Wina bangun, memutar tubuhnya dan keduanya berpelukan. Terima kasih karena telah memberi Mamah cucu laki-laki, bisik Martha sembari mengelus punggung Wina. Wina hanya menganggukkan kepala di dalam pelukan Martha. Ada interval sekitar 2 menit sampai tangis mereka mereda, dan keduanya saling melepaskan diri. Martha bangun dan menuntun Wina untuk duduk di sampingnya. Karissa sudah berdiri dan membuka lebar kedua tangannya, Wina mengerti. Dia segera berhambur ke dalam pelukan Karissa dan keduanya berpelukan. Maaf atas kebodohanku yang tidak tahu lebih awal jika kau adalah istrinya, sungguh aku sangat menyesal, Wina, bisik Karissa. Kau temanku, tidak ada permintaan maaf dan memaafkan untuk seorang teman. Aku mengerti kondisimu, akulah wanita yang tiba-tiba datang dan merebut tempatmu, Karissa. Tidak, menggelengkan kepalan. Kau tidak merebut tempat siapapun, ini adalah takdir kami yang harus berpisah. Jangan bicara seperti itu, Karissa. Tidak ada yang merebut tempatku, Wina. Mungkin dari awal tempatku di hatinya hanya sebatas teman. Aku takut Faro tidak bisa membedakan perasaan cinta dan kasihan, karena kami sudah bersama sejak kecil. Dia selalu melindungi dan menjagaku, aku takut perasaan itu dianggap perasaan cinta, ucap Karissa pelan, bulir bening mengalir dari kedua matanya dan berakhir di pundak Wina. Kau bicara apa? Melepaskan pelukan. Aku yang akan berpisah darinya, ucap Wina meninggikan suaranya agar Faro bisa mendengarnya. Jangan, Wina, aku yang seharusnya pergi, ikatan kalian sudah dibentuk sedemikian rupa. Dan ikatan itu juga sudah hancur sedemikian rupa, Karissa. Tak berbentuk dan tak berjejak, lalu apalagi yang bisa aku pertahankan? Tersenyum. Bukankah aku pernah mengatakan padamu ketika kita pertama kali bertemu, hubungan hati itu seperti gelas yang isinya penuh dengan cinta. Lalu jika gelas itu sudah pecah berkeping-keping dan cinta di dalamnya ikut menghilang,
apalagi yang bisa dipertahankan. Bahkan tidak ada jalan untuk memperbaiki gelas yang sudah pecah. Menepuk pelan bahu Karissa. Tolong jangan menyerah, Wina. Satu-satunya orang yang harus pergi dari kehidupan Faro adalah aku, bukan dirimu. Karissa terisak sampai bahunya berguncang, tubuhnya sedikit bergetar, terlihat getaran di ujung jemarinya yang lentik. Wina meraih jemari Karissa yang gemetar dan berucap, aku sudah menyerah, jauh sebelum kau datang, Karissa. Jadi berhenti menyalahkan dirimu sendiri, bukan karena dirimu aku menyerah. Melirik Faro yang masih mematung di atas sofa. Tapi karena suamiku sendiri yang tidak pernah menghargai aku sebagai istrinya. Tidak, Wina. Dia melakukan itu karena aku, semua karena aku yang memiliki penyakit ini. Aku juga sudah mengatur jadwal penerbangan, 2 hari lagi aku akan kembali ke Inggris. Aku sudah tidak berharap lagi, ucap Karissa pelan. Lagi pula aku datang untuk memastikan sesuatu, aku yakin ada cinta di hati Faro untukmu. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri, batin Karissa. Jika kau pikir kepergianmu akan membuat aku kembali pada Faro. Kau salah, Karissa. Aku tidak akan kembali padanya, maka kepergianmu akan sia-sia. Tersenyum lembut. Tapi, ucap Karissa. Wina hanya mengangguk diikuti kedipan mata dan senyum tipis di bibirnya. Wina berjalan mendekati Faro dan sudah berdiri di depan Faro yang sedang duduk. Apa kau tidak mempersiapkan pulpen, Faro? Mendengar kalimat pertama yang terucap dari mulut Wina sontak membuat Faro mendongakkan kepalanya dan menatap Wina dengan tatapan tajam. Ada hak apa kau menatapku seperti itu? Aku bukan lagi gadis desa yang sama yang di hari pertama datang sudah mendapatkan tamparan dan sudah merasakan dinginnya disiram air. Aku bukan lagi Wina yang kau lihat dulu. Tatapan mata Faro berganti-ganti, dari marah, menyesal, dan sedih yang membuat Wina bingung. Bukankah ini yang kau inginkan, Faro? Kenapa kau menatapku seperti orang yang minta dikasihani? Aku tidak akan memberimu belas kasih, walau sebesar butiran beras. Tidak akan. Batin Wina. Wina membuka tas dan mengeluarkan pulpen dari dalam tasnya. Ini. Menyodorkan pulpen itu pada Faro. Tanda tangani surat perceraian kita, setelah aku melahirkan kita resmi bercerai. Kita bukan lagi sepasang suami istri, dan hak asuh anak akan jatuh ke tanganku. Aku tidak akan meminta uangmu sepeser pun. Faro menatap tajam Wina lalu tersenyum licik. Jangan mimpi. Dia bangun dan berjalan menjauh. Dika, berusaha mengejar. Kau jangan seperti ini, kau tidak boleh ingkar janji. Meraih tangan Faro. Seketika Faro berbalik, keduanya saling beradu tatap. Apa kau begitu ingin berpisah dariku? Lalu menikah dengan laki-laki sial Asteris N itu. Tapi kenapa aku justru tidak ingin berpisah darimu? Wina, kenapa? Batin Faro. Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku hanya menagih janjimu, Faro. Aku tidak akan menceraikanmu, Wina. Serunya. Kau pembohong. Memukul dada Faro. Pembohong. Sampai kapan kau akan menyiksaku? Aku tidak ingin hidup denganmu lagi. Karissa menatap lekat dua orang yang sedang terlibat adu mulut itu. Lalu dia tersenyum getir dan menundukkan kepala. Sepertinya dia sudah mendapatkan jawaban dari hal yang ingin dia pastikan. Sejak kapan kau mencintai, Wina? Sejak kapan aku hilang dari hatimu, Faro? Apa sebenarnya aku tidak pernah ada di sana? Di hatimu. Kenapa rasanya sangat menyakitkan? Tuhan, batin Karissa. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Kau laki-laki pengecut, bahkan lebih buruk dari banci. Kau melarikan diri setelah kalah. Kau jahat, Faro. Wina terus mengepalkan kedua tangannya dan menggunakan itu untuk memukul dada bidang suaminya. Nampaknya pukulan Wina itu tidak berarti apa-apa bagi tubuh Faro. Tubuhnya tetap kaku berdiri tanpa bergeser satu centi pun. Faro menangkap kedua tangan Wina dan menundukkan kepalanya. Dua manik hitam itu kembali beradu tatap. Postur tubuh Faro yang tinggi membuatnya harus menundukkan kepala untuk melihat bola bening berwarna hitam milik istrinya. Begitupun dengan Wina,
Dia sampai mendongakkan kepala untuk menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian. Bisakah kita tidak bercerai? Faro berbisik lirih, suaranya hampir tidak terdengar bahkan oleh Wina yang berdiri tepat di depannya. Namun gerak bibirnya cukup jelas. Wina tertawa terbahak sembari melepaskan genggaman tangan Faro. Apa kau menyesal, Faro? Aku sudah bilang, jangan meminta maaf dan jangan menyesal karena itu sudah sangat terlambat. Luka di hatiku, sudah kering dan berbekas. Menekan dadanya sendiri dengan kuat. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Apa kau harus seangkuh itu, Wina? Tuhan saja masih menyisakan maaf untuk hambanya yang berdosa. Kenapa kau melakukan lebih dari Tuhan? Siapa bilang? Mendongakkan kepala. Siapa bilang aku bertindak lebih dari Tuhan? Aku bukan tidak memaafkanmu, ingat baik-baik apa yang aku katakan, Faro. Menarik napas panjang sampai bahunya ikut naik turun. Aku sudah memaafkanmu, tapi memaafkanmu bukan berarti aku bersedia kembali padamu. Di hatiku masih ada maaf untukmu, tapi sudah tidak ada cinta dan tempat yang tersisa. Semuanya sudah habis, tepat ketika kau tidak menghargai aku sebagai istrimu. Karissa hanya bisa menelan salivanya ketika menyadari benih cinta untuk Wina sudah tumbuh di hati Faro. Dia sudah kalah. Mungkin sejak lama, tapi baru hari ini Karissa melihatnya dengan jelas. Sementara Marta lebih memilih diam karena merasa ini adalah urusan pribadi anak dan menantunya. Selama Faro tidak melakukan kekerasan fisik pada Wina, maka Marta hanya akan menjadi penonton yang baik. Faro memutar tubuhnya dan berjalan menjauhi Wina. Wina ikut berjalan cepat dan mengejar Faro. Marta bersiap bangun sampai Karissa menggeleng. Jangan, Mah, biarkan dua orang itu menghabisi perasaan benci mereka. Aku yakin Faro tidak akan menyakiti Wina, ucap Karissa yang dijawab anggukan kepala oleh Marta. Faro terus memacu langkahnya sampai kakinya sudah berada di mulut tangga. Namun Wina berhasil mengejar dan menarik paksa tangan Faro. Kau tidak bisa lari dari tanggung jawab, Faro, tanda tangani dulu surat perceraian kita, setelah itu urusan di antara kita berdua selesai, pekik Wina keras membuat Faro membulatkan tatapan matanya. Aku tidak berniat dan tidak akan pernah melepaskanmu, Wina. Faro berteriak tak kalah kencang dari Wina. Kenapa? Faro, kenapa? Wina terisak. Jangan menangis. Aku mohon, jangan menangis. Wina, batin Faro. Tangannya ingin bergerak mengusap lembut pipi Wina, menghilangkan kesedihan di hati istrinya. Namun dia sadar, jika semua kesedihan itu disebabkan olehnya. Urung, Faro menurunkan kembali tangannya. Katakan padaku, Faro, kenapa? Mengguncang tangan Faro. Karena, ucap Faro lalu terdiam. Batin Faro. Kenapa? Katakan kenapa. Apa lagi yang kau mau? Aku sudah berjuang menahan sakitnya penderitaan dituduh berselingkuh, dan aku sudah membuktikan padamu jika ini anakmu. Lalu apa lagi yang kau mau? Katakan, Faro. Katakan. Menarik kerah baju Faro. Apa lagi yang aku mau? Benar, memangnya apa lagi yang aku mau? Setelah berpisah dari Wina bukankah aku bisa menikah dengan Karissa? Kenapa hatiku terasa sakit ketika mendengar Wina meminta bercerai? Batin Faro. Jangan diam saja, Faro. Aku mohon, cukup sudah kau sakiti hatiku. Jangan siksa aku lagi, aku tidak sanggup hidup denganmu. Tolong biarkan aku dan anakku hidup tenang. Lalu kau bisa menikah dengan laki-laki lain, begitu. Cih. Tersenyum sarkas. Iya, memangnya kenapa? Apa setelah kita berpisah kau mau aku menjanda seumur hidupku? Aku menikah dan kau juga bisa menikah lagi, apa masalahmu? Karissa, kau bisa menikahinya sekarang juga. Tidak, aku tidak akan menikah lagi. Ucap Faro yang membuat Wina tertegun. Apa maumu, Faro? Bukankah kau yang memaksa ingin menikahi Karissa? Apa kau tidak mencintainya? Apa aku tidak mencintai, Karissa? Benarkah rasa cinta di hatiku untuknya sudah hilang, atau aku yang tidak bisa membedakan perasaan cinta dan kasihan? Lalu sebenarnya siapa yang aku cintai? Batin Faro.
Kenapa kau selalu diam? Lepaskan aku, dan kita bisa hidup dengan tenang. Tidak saling menyakiti lagi. Anak ini juga butuh ayah, dan kau tidak perlu cemas. Aku akan memastikan dia mendapatkan ayah yang baik dan pantas. Mengelus perut. Menangkap tangan Wina. Aku ayahnya. Aku ayah dari anakmu. Kenapa kau harus mencari ayah lain? Kau gila, Faro. Berjalan mundur 2 langkah. Aku tanya, apa kau mau menandatangani surat perceraian kita atau tidak? Tidak akan pernah. Jawab Faro tegas dengan rahang yang mengerang dan urat leher yang menegang. Kalau begitu, sampai bertemu di pengadilan. Wina melempar pulpen yang sempat dia sodorkan pada Faro, pulpen itu menggelinding dan berhenti tepat di sepatu mahal milik suaminya. Itu untukmu, barangkali kau berubah pikiran. Kau bisa menggunakan pulpen itu untuk menandatangani surat perceraian kita, jika tidak kita berempat akan bertemu di meja hijau. Aku, kau, Karissa, dan Agra. Mari kita sama-sama menghabisi kebencian di sana. Aku tidak akan melakukan itu. Tidak akan pernah mengambil pulpen untuk memberimu kebebasan. Terserah. Itu pilihanmu, Faro. Aku hanya bisa memberimu sedikit kata mutiara. Setelah ini masuklah ke dalam kamarku, pandanglah tiap sudut kamar istri yang telah kau sia-siakan itu. Raba kasurnya, di sanalah istrimu menghabiskan malam yang panjang. Buka kamar mandinya, di kamar mandi itulah istrimu menangis terseduh. Setelah itu kau bisa mendapati fotoku di dalam laci. Fotoku mungkin bisa menemanimu menghabiskan malam dengan perasaan menyesal dan sakitnya kehilangan. Wina mengusap kasar air matanya dengan tangan bergetar. Wina memutar tubuhnya dan tersenyum sinis. Selamat tinggal, Faro, selamat tinggal. Kau yang membuatku pergi, dan kau tidak akan bisa menarikku kembali. Semuanya sudah terlambat, luka di hatiku seperti hujan deras yang mengalir lalu hilang terserap tanah tandus, tidak akan pernah terobati. Batin Wina. Wina berjalan menjauh meninggalkan Faro. Begitu melewati Marta dan Karissa yang masih duduk di ruang keluarga, Wina menyempatkan diri untuk tersenyum dan membungkuk sopan. Pak Budi sudah berada di depan mansion sembari membuka pintu mobil. Wina tersenyum dan masuk ke dalam mobil. Faro berlari naik ke atas kamarnya seperti orang kesetanan, lalu dia mendekati jendela dan membuka gorden dengan tergesa. Dia melihat mobil yang dinaiki Wina perlahan-lahan menghilang. Arggggh. Faro mengusap kasar wajahnya dan mengacak-acak rambutnya. Faro tersungkur. Duduk sembari menyandarkan tubuhnya di tembok. Wina memegang teguh kata-katanya, dia tetap berniat mengajukan gugatan perceraian kepada Faro. Keinginannya tidak tergoyahkan sedikitpun, meski Marta dan Ken berkali-kali membujuk Wina. Karissa tidak jadi pulang ke Inggris, dia memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia. Namun selepas Dr. Amel mengumumkan hasil tes DNA anak Wina dan Faro, dia segera membereskan semua barang-barangnya dan pergi dari mansion Faro. Karissa sangat kecewa dengan kebohongan yang dilakukan Faro, mungkin meninggalkan mansion itu adalah pilihan terbaik. Saat ini Karissa tinggal bersama paman dan bibinya di Jakarta, karena ayah dan ibu Karissa harus kembali ke Inggris. Beberapa bisnis yang digeluti keluarga Kyle memang berpusat di Inggris, lagi pula. Sewaktu-waktu Karissa harus tetap kembali ke Inggris untuk melakukan pengobatan. Meski tidak serutin dulu, tetapi pengobatan itu tidak boleh dihentikan. Marta yang sudah kembali dari Jerman pun memutuskan untuk menetap di Indonesia, bisnisnya di Jerman dia serahkan kepada sekretarisnya. Marta memilih fokus mengurus bisnis kesehatan di Indonesia. Sebenarnya hal yang mendasari semua keputusan Marta hanya untuk mengawasi keadaan menantu dan calon cucunya. Marta sering datang mengunjungi Wina, bertanya tentang perkembangan cucunya, bahkan sesekali tidur di rumah Wina untuk melepaskan kerinduan kepada menantunya itu. Iya, saat ini, rumah yang ditempati Wina sudah menjadi miliknya. Resmi atas namanya, tertulis di atas kertas, termasuk mobil yang selalu terparkir di halaman rumahnya juga atas namanya. Marta memberikan semua itu sebagai hadiah, meskipun berkali-kali Wina menolak, tetapi Marta terus memaksa dan akhirnya Marta yang menang.
Gaji Pak Budi dan Bibi Ane pun dibayar oleh Martha. Lalu bagaimana dengan Faro? Faro tetap tinggal di mansion besarnya, tetapi kali ini tanpa Wina dan Karissa.